Ini seorang ustadz yang juga seorang dokter ya dari Padang nih. Udah Roni bisa unmute dah? Ayo udah. Ini yang paling atas nih soalnya dia ngechatnya pernah gitu. Dia pernah apa nih dah? Udah Roni. Ya bisa dicari untuk di spotlight bersama saya. Atau anyone, teman-teman yang berkenan untuk sharing boleh ya, raise your hand, kasih kode kami atau langsung unmute juga boleh. Ini udah Roni sudah, oke. Silakan. Udah Roni, pernah ngalamin yang gimana tidak? Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Itu backgroundnya cakep dah. Ya. Jadi keliru tadi itu, kirain yang ngomong yang belakang, rupanya yang depan ya. Oke. Silakan dah. Boleh dah, pernah ngalami yang dilematis yang apa tuh dah? Banyak Mbak, sampai-sampai saking banyaknya nggak ingat. Ini jawaban seorang dokter mah beda ya. Jadi, saya juga mantan ya. Dokternya saya itu mondok di kantor. Jadi kantor sampai malam sampai nggak pulang. Mondok di kantor. Boleh dong Pak Dokter, share satu aja. Mungkin nggak pakai sebut nama, juga nggak pakai inisial, hanya kondisi yang dialami saja. Waktu itu pernah kita ngadain pelatihan sama instansi sebuah kesehatan, dinas kesehatan. Jadi saya menceritakan sebuah cerita, lalu menyampaikan ada di cerita itu sambil bercanda bilang bahasa suster ngesot. Ya. Oke, suster ngesot ya. Oke. Lalu tiba-tiba kebetulan yang kita training ini perawat, Mbak. Oke. Wow. Lalu dia sampai di situ dia mempertanyakan gitu tentang statement yang saya sampaikan itu dengan mimik dan ekspresinya yang sangat tajam dan marah gitu kan. Kenapa sih bilangnya suster ngesot gitu? Kenapa nggak lain? Ini kan penodaan ini kepada ini ya apa namanya pada segala macam. Nah, terkejut juga, bingung, hilang akal juga mau jawab apa ini ya apa gitu ya. Sebenarnya maksud kita nggak bermaksud untuk menghina ataupun melecehkan, tapi kita hanya sekedar waktu itu apa lebih kepada untuk membuat situasi lebih cool gitu ya. Cair, oke. Itu sih Mbak, ini pengalamannya yang apa, yang ingat ya. Walaupun yang banyak, tapi sekarang lupa-lupa ingat ini karena kebetulan kita lagi di isolasi nih Mbak. Oh, oke. Udah, semoga setelah 14 hari isolasi, semoga hasil tesnya non-reaktif. Semoga sehat terus sudah, karena apalagi ada anak-anak kecil juga kan di rumah ya. Terima kasih banyak udah Roni sudah sharing, Masya Allah kondisi isolasi tapi masih mau belajar. Luar biasa, boleh kasih aplaus dulu dong teman-teman untuk sahabat kita yang berkenan untuk sharing. Oke, thank you. Nah, saya penasaran kalau tadi kan sesama trainer ya, udah Roni sama seperti kami yang para penulis buku Adaptive Learner, para trainer. Saya penasaran yang pernah mengalami pertanyaan yang menyulitkan Anda namun bukan dari seorang trainer. Adakah di sini saya ingin bertanya pada yang, kayaknya ini nih, Bu Darwati kaos anak Pasmira ini kayaknya kalau lihat judulnya, ini kayaknya mungkin belum trainer mungkin ya. Oke, boleh Bu Darwati di spotlight Kak Rani, di add spotlight. Pertanyaan yang model apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darwati jadi aneh ya. Iya, siap. Gimana Bu waktu itu? Bukan hanya pertanyaan dari penjual ya, pertanyaan dari anak-anak juga lumayan kalau lumayan sulit dijawab. Contohnya kalau anak-anak karena masih fase kedua, perkembangan kedua itu tentang Tuhan, tentang membandingkan agama saya dan agama tetangga itu kok begini. Apakah surganya orang agama ini ada sendiri Bunda? Saya bingung menjawabnya, sedangkan di konsep agama kita kan berbeda dengan agama mereka gitu. Yeah. Terus untuk akhirnya ya saya jawab nanti Bunda belajar lagi gitu. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan seputar
jualan itu bagaimana produk ini kan ada beberapa karena berkaitan dengan kaos anak-anak ya. Produk ini apakah lebih bagus daripada produk yang lain dan A lebih baik dari B itu. Nah, ini sebuah buah cemara. Lema ya. Iya, kalau saya jawab A lebih bagus, yang B nanti sepi. Kalau saya jawab B, yang A lebih sepi nanti gitu. Gitu aja. Ini efek karena yang dijual banyak ya Bunda ya? Ya karena semuanya kaos. Kaos kan brandnya banyak sekali. Baik. Terima kasih banyak Bunda Darwati. Ini berarti mewakili sudah seorang orang tua yang kadang mendapatkan pertanyaan yang sulit dari anak, juga mewakili seorang businesswoman nih, pebisnis yang kadang sulit juga menjawab pertanyaan konsumen ya. Oke, thank you. Baik, teman-teman, semoga yang dua teman kita tadi sudah cukup menjadi perwakilan untuk kita lanjutkan lagi petualangan. Boleh kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita yang tadi sudah sharing dan kakak-kakak yang sudah berbagi di chat box ya. Oke, so the question is, gimana caranya menanggapi pertanyaan itu? Saya izin sharing tentang 4 tahap, 4 aturan ketika kita mau menanggapi pertanyaan dulu teman-teman, sebelum kita masuk ke the power of storytelling. Siapapun yang bertanya, mau itu peserta training, mau itu putra-putri kita, mau itu konsumen kita, bahkan bisa jadi anak buah kita atau atasan kita, sebenarnya kita bisa simply mengikuti 4 aturan ini pada saat mau menanggapi pertanyaan teman-teman. Yang pertama, pastikan kita listen empathically. Ini saya akan cepat saja karena poin kita bukan di sini nanti ya. Ini hanya aturan menanggapi pertanyaan. 1, dengarkan secara empatik. Saya kebayang ketika tadi udah Pak Dokter itu ya, udah Roni Pazla, ketika ditanya, kenapa Anda menggunakan itu menyakiti hati kami. Nah, kebayang banget betapa mereka mungkin merasa terluka, mungkin tersinggung ketika profesi yang sangat dia sukai, profesi yang sangat dia muliakan, profesi yang dia cita-citakan dari kecil, ternyata mereka merasa itu dilecehkan dengan adanya film, dengan adanya bercandaan yang itu ternyata nggak berkenan buat mereka. Padahal bisa jadi buat kita yang non tenaga medis, non perawat itu ya biasa aja sih gitu. However, dari pertanyaan mereka akhirnya kita bisa tahu, ternyata ini menyakiti ya. Maka mendengarkan secara empatik itu penting banget. Kalau bicara tentang gimana sih cara mendengarkan secara empatik, nanti panjang banget, tapi kata kuncinya adalah empati berarti put yourself on other shoe, teman-teman. Silahkan Anda berdiri di sepatu orang lain. Silahkan Anda rasakan rasanya dia. Kalau profesi Anda sendiri yang sedang dilecehkan, how do you feel? Gimana rasanya? Maka pada saat Anda mendengar, Anda libatkan rasa, Anda akan menjadi pribadi yang nyaman ketika ditanyai, ibaratnya nyaman ketika dicurhati. Karena Anda akan memberikan ekspresi yang sefrekuensi dengan dia, Anda ikut wajah yang sedih, Anda akan ikut mengangguk paham, Anda akan memberikan kata-kata pendek, feedback yang begitu, baik, mohon maaf sekali. Itu akan mudah muncul dari Anda ketika Anda bisa berempati, mendengar dengan empati. Pun jika yang bertanya itu para penjual gitu, gimana sih ini sama ini mana kok mahal ini ya, saya pernah pakai produk mahal tapi begini-begini, itu sebenarnya gimana? Nah, listen empathically juga ada di sana. Oh pernah ya Bu ya, iya ya kadang sudah beli mahal ternyata nggak oke juga, kita ngerasa rugi sih ya gitu misalnya. Terima kasih teman-teman yang sudah. Oke. Empathically berarti kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apa yang dirasakan penjual, kekhawatiran mereka, kebingungan mereka, ketakutan mereka ngeluarin duit yang udah susah dicari, tapi kemudian dibelanjakannya tidak semaksimal harapan yang dia dapatkan gitu. Itu penting banget. Pun ketika putra-putri kita nanya, itu pun juga kita perlu ada di sana. Kadang bukan hanya kalau contoh yang Bunda Darwati tadi kan hanya anaknya bingung tentang konsep-konsep Tuhan yang memang masih kebanyakan masih abstrak. Itu memang kita perlu memahami kebingungan mereka, sama seperti mungkin bingungnya kita dulu. Itu masih enak ya, masih tentang kebingungan. Ada kadang tentang kemarahan, kenapa dia dibedakan dengan orang lain, kenapa dibandingkan, kenapa, dan seterusnya. Maka listen empathically itu adalah
Langkah pertama untuk teman-teman menanggapi pertanyaan. Minimal biar Anda membuat orang yang bertanya yang bisa jadi itu sebenarnya bentuk protes. Sebenarnya bentuk protes, karena dilematis itu adalah bentuknya bentuk protes. Ini tadi karyawan protes sama atasannya, protes sama perusahaannya. Ini tadi peserta training protes bahkan sama kita trainernya. Ini tadi pembeli protes sama penjualnya. Ini anak bisa jadi semacam protes sama orang tuanya. Maka orang-orang yang sedang protes, hatinya sedang nggak enak, silahkan dengarkan dulu secara empatik. Jika Anda sudah dengarkan, yang kedua, appreciate. Teman-teman, ini loh yang kadang-kadang tuh tidak banyak dilakukan. Jarang dari kita itu ketika ditanya tuh kita nggak appreciate loh. Appreciate itu menghargai, mengucap terima kasih atas pertanyaannya, atas protesnya, atas concern-nya, atas kepeduliannya. Kenapa? Karena mereka punya pilihan, teman-teman. Apakah pada saat dia bingung itu mau diam aja di kelas kita, tapi nanti di belakang ngomongin kita, kan? Pada saat dia nggak puas, dia diam aja. Sebagai seorang pembeli, dia diam aja, nggak ngomong sama penjual, tapi dia posting di medsosnya tentang ketidakpuasannya. Atau seorang anak yang dia bingung, dia diam aja, nggak tanya sama orang tua, lalu dia akan tanya pada orang lain yang belum tentu itu sevisi dengan kita, orang tuanya. Dan itu bisa jadi bahaya. Maka selalu apresiasi mereka yang datang untuk bertanya pada Anda. Apapun pertanyaannya. Suka atau tidak suka Anda, silahkan apresiasi. Bentuk apresiasi ini akan memudahkan Anda next-nya, ke depannya, untuk membuka jalur komunikasi. Bicara tentang komunikasi ya, appreciate yang kedua. Yang ketiga, baru ini jawab pertanyaannya sebijaksana mungkin. Kalau tadi Bunda Darwati mencontohkan, saya nggak tahu pertanyaannya, jadi saya bilang, Bunda nanti cari tahu dulu ya, Bunda baca dulu, Bunda belajar dulu, Bunda belum tahu. Itu keren banget, karena memang tak ada orang yang expert dalam semua hal. Nggak ada manusia itu yang ahli dalam segala bidang. Nggak ada. Maka ketika ada pertanyaan yang kita memang nggak tahu jawabannya, better kita mengaku kita nggak tahu dan kita butuh waktu untuk mencari tahu daripada kita ngawur, ngarang, yang itu nanti akan menyesatkan seumur-umurnya. Dan jika itu efeknya malah panjang dalam hidupnya, maka itu jariah dosanya panjang sama kita ya. Itu jariah dosa yang berkelanjutan gitu ya, sustainable sin gitu bahasa kerennya itu ya, dosa yang berkelanjutan. Nah, itu bila jangan. Jawab pertanyaannya, dan terakhir baru setelah Anda jawab, clarify terakhir. Clarify itu artinya diklarifikasi. Apakah jawaban kita sudah memuaskan dia? Apakah jawaban kita sudah sesuai harapannya? Jika iya, maka di closing. Maka ditutup pertanyaannya, kita lanjutkan sesinya. Tutup pertanyaannya, kita lanjutkan jualannya. Tutup pertanyaannya, kita lanjutkan tugas kita yang lain. Ini 4 aturannya, teman-teman. Nah, kue dari 4, dagingnya, kalau ini ibaratnya makan, teman-teman, listen empathically itu seperti kita tuh lagi appetizer. Ini makanan pembuka. Appreciate itu kayak supnya, biar anget-anget dulu badannya, gitu kan ya. Answer the question itu baru menu utamanya, baru dagingnya, kalau kita nasinya di situ. Clarify itu baru makanan penutup. Ini menu lengkapnya ya. Nah, apakah nanti Anda akhirnya diterima atau tidak, akhirnya itu nanti nyaman atau tidak bagi peserta, Anda berhasil atau tidak, sangat tergantung di main course-nya. Answer the question, bagaimana jawaban Anda. Mau sehebat apapun Anda listen empathically, mau apresiasi terima kasih banyak, sudah mau closing bagaimana, kalau answer the question yang nggak oke, ya udah, sisanya nggak akan oke gitu. Nah, teman-teman, untuk answer the question inilah, saya menggunakan waktu itu storytelling. Karena cara menjawab yang aman, biar kita nanti netral, jawaban itu harusnya dikembalikan kepada orang tersebut. Apalagi kalau adult learning ya, kalau pembelajaran dewasa itu setiap orang sebenarnya sudah punya referensi keilmuan, agama, background pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya itu sudah punya mereka. Maka biarkan mereka nanti ada dalam persepsi mereka masing-masing yang itu aman buat kita. Karena profesi dia dengan kita bisa jadi sama, pendidikan dia bisa jadi beda, pengalaman dia dengan kita bisa jadi nggak sama. Maka cara menjawab yang aman gimana?